Halo semua, saya bernama Alif Hakim dari jurusan Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Akan menerangkan sebuah tutorial Photoshop bagi yang suka narsis. Nih, salah satu cara untuk membuat wajah lebih tampan lah istilahnya. NPM saya 1335010014. Kebetulan saya memakai Adobe Photoshop CS3 yang portable, bukan installer. Oke, bagi yang belum pernah mengetahui tentang Photoshop, adalah sebuah perangkat lunak untuk edit foto. Lalu ya, ini sebagai software untuk fotografer profesional lah untuk memakai Photoshop ini. Oke, langkah pertama kita buka Photoshop dan tampilan CS3 saya seperti ini. Sebentar, saya perjelas. Nah, tampilan layar Photoshop CS3 saya seperti ini. Mungkin sekarang sudah bertambah yang terupdate lah. Itu mungkin lebih bagus dan lebih lengkap fiturnya. Saya belum sempat download untuk yang versi selanjutnya. Saya tunjukkan contoh gambar dari hasil Photoshop. Gambar ini salah satu editan di Photoshop. Mungkin saudara belum pernah mengetahui editan hasil dari Photoshop. Ini kalau di kamera SLR atau profesional bernama efek soft IR atau soft IR. Oke, selanjutnya langsung ke Photoshop aja langsung ya, software Photoshopnya. Kita untuk memulai Photoshopnya, ini layar utama Photoshop. Nah, untuk memulainya kita akan new file dengan klik file, klik file, lalu klik new. Nah, di sini saudara bisa pilih ukuran terserah. Ini kebetulan saya pakai international paper ukuran A6, bisa diganti dengan ukuran A4, A3, A5, terserah saudara. Saya cukup pakai A4 saja, biasanya tugas-tugas A4. Nah, ini namanya layer adalah kertas di Photoshop. Layarnya ini layer. Lalu saya terangkan bagian-bagiannya. Ini toolbox-nya Photoshop. Sebelah sini panjang saya bawa. Sebelah kiri toolbox-nya dari Photoshop. Oke. Yang pertama bergambar panah ya, kursor mouse dengan arah panah. Ini bernama move tool. Move tool berguna untuk memindah-mindahkan gambar. Misalnya ada gambar di sini, kita klik lalu kita pindah, nama itu menggunakan move tool. Untuk contohnya saya akan beritahu contohnya.
Kita ambil gambarnya dulu, file, open. Mana open? Oh, ini. Nah, ini untuk gambar pada layer kamera sendiri. Kita untuk memindahkan ke layer yang sudah kita siapkan tadi, tinggal kita klik move tool. Nah, kita geser dulu, sip. Kita pindahkan gambarnya ke layer yang kita siapkan. Oke. Nah, ini kegunaan dari move tool. Kita bisa memindah-mindahkan gambar ke mana kita suka. Oke, kita minimize saja ini biar tidak terlalu mengganggu. Sip. Untuk para sobat baru yang bingung karena keluar garis-garis gini, tinggal klik aja kontrol tanda petik, hilang garis-garisnya. Kalau kita klik lagi kontrol tanda petik, ada lagi. Nah, mungkin di shootingan ini tidak terlalu kelihatan garis-garisnya, mohon maaf. Ini amatir recording. Oke, itu tool yang kedua. Nah, ini mengambil gambar seperti memotong tapi berbentuk bidang. Coba saja, slide bundar. Nah, ini juga bisa dipakai paint, jadi diwarnai sesuai lingkaran. Juga bisa dipindahkan. Nah, kita potong gambarnya. Oke, seperti itu. Kita kembalikan. Untuk menghilangkan garis-garis, Ctrl D, Ctrl Z, kembalikan. Oh, tidak bisa. Oke, untuk yang selanjutnya lasso tool untuk memotong bagian. Lasso tool terdiri dari beberapa bagian, semisal lasso tool biasa, polygon lasso tool, magnetic lasso tool. Kalau lasso tool biasa kita bebas memotong seperti ini. Nah, kita bisa potong ini. Kalau yang kedua, polygon lasso tool, ini memotong sesuai diagonal atau bidangnya. Ini mulai garis lurus, potong lurus. Nah, sip. Kita membuat bidang seperti tadi. Kalau magnetic tool, memotong atau menyesuaikan dengan warna. Jadi tinggal kita tarik, dia akan menyesuaikan dengan potongan warnanya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya magic wand tool. Nah, ini seleksi atau selection sesuai warna. Misal saja klik warna ini, akan terpotong warna ini. Nah, oke, sebentar, saya akan terangkan sedikit tentang Photoshop. Oke, pengalaman saya tentang Photoshop. Nah, Photoshop adalah, menurut saya, Photoshop itu aplikasi edit gambar yang paling jos lah, paling bagus. Karena tidak ada software lain yang fiturnya selengkap Photoshop. Ada di platform Android dan iOS itu aplikasinya bernama
kamera 360 ya, disukai para remaja sekarang karena simple ngeditnya. Nah, kalau untuk kamera 360 sendiri di sini juga bisa untuk seperti efeknya kamera C360 nama aslinya. Di PC sendiri, di platform Windows sendiri terdapat banyak aplikasi edit foto, semisal Adobe Photoshop, CorelDRAW, Photoscape, Paint, dan banyak lainnya. Tapi menurut saya yang paling mudah dan paling gampang untuk dikerjakan software Photoshop ini. Oke, Photoshop sendiri buat saya sangat berpengaruh karena kan berhubung saya anggota Karang Taruna, jadi Photoshop itu buat desain kaos, desain banner, wardrobe, terus pamflet, ya banyak lah kegunaan Photoshop sendiri karena ini software yang wow. Oke, Photoshop sekarang sampai CS berapa ya? Mungkin CS 6, kurang mengikuti saya. Di Photoshop juga bisa print ukuran foto 3x4, 12x4. Jadi kalau saudara-saudara mau kepingin atau buka bisnis print foto, mungkin harus bisa menguasai ini. Gampang ini menguasainya Photoshop, tidak terlalu rumit dan ya begitulah. Sebentar saya cari definisi. Saya akan menerangkan definisi dari Photoshop atau awalnya ya dan perkembangan Photoshop. Photoshop ini juga bisa untuk desain semuanya lah, tapi dia terpotong sama garis, misalnya bukan garis, batas. Misalnya untuk garis 10 meter, 100 meter kali 300 meter kalau dikerjakan di Photoshop terlalu berat. Photoshop hanya cocok untuk kaos, lalu pamflet, terus desain-desain atau edit foto yang lain. Kalau yang berukuran panjang kayak embul-embul itu lebih besar, atau kemungkinan pakai CorelDRAW. Kalau pakai Photoshop terlalu berat karena CorelDRAW itu ukurannya kalau mengelilingi rumah itu mungkin bisa CorelDRAW. Oke, sebentar minimize program Photoshopnya. Untuk Photoshop sendiri saya lumayan mahir lah, karena banyak teman ya kerabat meminta bantuan bikin pamflet, pin bros, lalu lagi ya print sertifikat seminar. Saya bisa melakukan lewat Photoshop. Sebentar. Oke, saya akan singkat menerangkan soal Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa yang disebut Photoshop adalah software atau alat yang dikhususkan untuk mengedit foto lalu dan pembuatan efek-efek perangkat pada foto. Jadi program ini dikhususkan hanya untuk foto, untuk mengedit gambar, misalnya video atau lagu tidak bisa. Photoshop hanya untuk edit foto dan foto dari para fotografer profesional juga akan memakai Photoshop.
Untuk pengembangannya Photoshop yang saya pernah tahu tuh Photoshop ada sejak 1987 yang saya tahu ya, menurut saya. Nggak tahu menurut Anda, mungkin Anda yang benar bisa komen di bawah ini. Tahun 1987 di platform Macintosh. Ya seperti itu ya, yang dibuat oleh Thomas Knoll, mahasiswa PhD di Universitas Michigan. Nah, untuk fitur-fitur pada Photoshop, tadi kan saya menerangkan tentang fitur-fiturnya. Ini menerangkan apa definisi fiturnya. Ini saya akan memberitahu fitur-fiturnya. Fitur Photoshop terdiri dari RGB, red, green, blue, color model. Lalu yang kedua lab color model, yang ketiga CMYK color model, yang keempat grayscale atau abu-abu hitam seperti TV lama. Yang selanjutnya bitmap, lalu dutun. Itu adalah fitur-fitur utama pada Photoshop. Semua seri Photoshop mempunyai itu. Oke, format file yang dikerjakan di Photoshop itu menghasilkan, bisa di save dalam bentuk JPG, PSD atau Photoshop dokumen, kepanjangan PSD Photoshop dokumen. Lalu PSP yang versi terbaru dan PGD. Untuk toolnya akan saya terangkan semuanya. Move tool itu untuk memindahkan gambar semau kita. Lalu story brush tool, eraser tool itu hampir sama. Kalau story brush itu ngebrush atau ngeblur ya. Eraser tool